Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasanya sangat senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, teman-teman dimanapun kita berada. Saya percaya dengan hal yang terjadi dalam kehidupan kita, senantiasa kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai dalam setiap aktivitas yang kita jalani sampai dengan pada saat ini. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan kita, mari terlebih dahulu kita akan siapkan setiap hati kita dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, semuanya itu dapat kami mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, sehingga dimanapun kami berada dan ditempatkan untuk ada, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan saat ini, tema yang akan saya bahas adalah melangkah bersama Tuhan. Nah, kalau kita membahas tentang kita melangkah bersama dengan Tuhan, hal yang unik yang akan kita bahas adalah suatu kepastian. Adalah suatu hal yang meyakinkan kita bagaimana kita dapat dengan yakin dan percaya kita ini melangkah gitu. Bagaimana kita yakin kalau keputusan yang kita ambil sekarang untuk kedepannya itu membuahkan hasil yang baik. Bagaimanakah hal yang akan kita capai ke depannya itu semuanya itu dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Atau juga kita berpikir, ya udahlah, let it flow aja, ikuti arus. Entah itu akan terjadi sekarang yang ke depannya, ya udahlah, berserah aja mau itu baik atau enggak. Nah, coba kita lihat lagi. Kita ini ada di tipikal orang yang seperti apa? Apakah yang memang benar-benar merancangkan semuanya itu dari awal secara detail, baik itu hal-hal detail kecil dan lain sebagainya. Atau mungkin kita adalah orang-orang yang cenderung let it flow aja. Ya udahlah, mau gimana lagi, yang penting kita let it flow aja, ikuti arus yang ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melangkah bersama dengan Tuhan, otomatis ya kita sangat meyakinkan itu akan berhasil dan terjadi dengan apa sebaiknya yang seperti apa. Tapi pernahkah kita ketika kita meyakinkan suatu hal itu seyakin-yakinnya, ternyata hasilnya itu tidak baik. Ternyata hasilnya itu mengecewakan. Ternyata hasil itu di luar ekspektasi kita. Dan juga ada yang bertanya, loh, tapi kan saya ini udah melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kan saya ini sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kan saya udah bawa semuanya ini di dalam doa. Coba kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dan lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, yang pertama, ada hal yang menarik, yaitu kata taat di sini. Kenapa sebenarnya Abraham ini mau gitu disuruh ke tempat di mana yang dia ini sama sekali nggak tahu gitu. Coba contohnya kita ya, ketika kita ingin pergi, pasti dong kita melihat yang namanya traffic, kita melihat travel, kita melihat situasi, kita melihat maps agar supaya kita tahu nih kita mau kemana, jalannya kemana, lewat mana, dan juga kita dapat mengetahui, oh nanti jam segini macet,
oh nanti di jalan ini macet, jadi lebih baiknya kita ambil jalan yang begini. Pernah nggak ketika kita mau keluar dari rumah, mau pergi, terlintas, ya udahlah pergi aja, kita naik kereta, terserah aja gitu, mau ke Bogor tapi kita naiknya arah ke Bandung, kan nggak mungkin. Atau enggak kita naik kereta duduk, ya udahlah terserah masinisnya aja mau bawa kemana. Pernah nggak kita seperti itu? Otomatis sangat jarang gitu ya, karena biasanya orang yang melakukan itu adalah emang orang yang sudah terganggu kejiwaannya. Nah, tapi coba kita lihat apa yang dapat kita ambil dalam kisah Abraham. Bagaimanakah Abraham ini taat gitu ya, disuruh untuk berangkat tapi dia tidak tahu kemana kita pergi. Contoh halnya mungkin ketika itu kita menjadi Abraham, Tuhan suruh kita, nanti kamu pergi ya. Pergi kemana Tuhan? Tuhan jawab, ya pergi aja. Pasti kita akan bingung dan berpikir lagi, kayaknya ini bukan suara Tuhan, kayaknya ini salah deh. Pasti kita akan berpikir bahwa enggak mungkin gitu. Tapi yang harus kita lihat di sini adalah ketaatan Abraham. Bagaimana dia pergi dengan dia ini nggak tahu tempatnya. Jadi bukan masalah tujuannya, tapi bagaimana caranya kita bisa masuk, caranya kita dapat sampai kepada tujuan itu tersebut. Nggak mungkin dong kita bakal pergi, ya udahlah pergi aja gitu. Jadi bukan masalah tempatnya, tapi bagaimana cara kita, bagaimana respon kita untuk terus tetap tinggal dalam apa yang menjadi kemauan Tuhan. Suatu kali ada anak muda yang bercerita seperti ini. Anak muda ini adalah dia suatu lulusan daripada universitas yang lumayan terkenal gitu di Indonesia, universitas swasta. Anak ini itu dia melamar di pekerjaan dia yang emang dia suka dengan pekerjaannya ini. Tapi ketika dia bekerja, mungkin karena anak ini juga adalah fresh graduate, anak yang baru lulus, yang masih dalam masa-masa dia ini sedang menyesuaikan diri dengan keadaan pekerjaan yang sekarang. Dan akhirnya anak muda ini dia mengeluh, Tuhan, gimana saya bisa kerja di sini? Sedangkan orang-orang yang ada di sekitar saya itu ya orang-orang yang toksik. Mereka ini ada orang-orang yang tidak bisa mendukung saya. Bagaimana semuanya itu dapat terjadi gitu? Bagaimana semuanya itu dapat saya lakukan? Sedangkan saya aja nggak tahu apakah mereka ini akan terus seperti ini atau tidak. Nah, Tuhan ingatkan kembali kepada kita adalah taat. Bukan masalah tempatnya, tapi kitanya. Jadi, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mau itu enak, enggak enak, susah, senang, sulit, mudah, kita lihat bahwa ketika kita taat dalam apa yang menjadi kemauannya Tuhan, kita akan lihat bahwa Tuhanlah yang akan bekerja dalam setiap aktivitas kita. Lakukanlah aja itu seperti kita melakukannya seperti Tuhan, seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 jelas mengatakan bahwa kita ini harus melakukan semuanya itu ya hanya untuk Tuhan. It's only all about Jesus. Semuanya tentang Yesus. Suatu waktu saat di podcast, Sydney Mohede, dia adalah seorang songwriter dan juga musisi, dia berbicara seperti ini. For a young generation, untuk anak-anak muda, don't follow your passion. Don't follow your passion, but you must know your purpose. Artinya adalah jangan kejar apa yang menjadi passion kamu, tapi kejarlah apa yang menjadi tujuan kamu. Don't follow your passion. Jangan ikuti passion kamu, tapi ikuti apa yang menjadi tujuan kamu. Kenapa? Kalau misalnya kita tahu tujuan kita pasti akan berbicara tentang passion.
Karena cenderung ya passion yang kita suka, yang kita miliki, ya udah kita kerjakan itu untuk diri kita. Kita merasa senang. Tapi kalau kita bekerja bukan karena passion kita, bagaimana? Pasti akan bersungut-sungut. Sedangkan firman Tuhan jelas katakan, Kolose 3 ayat 23, lakukan semuanya itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Sama halnya dengan kita. Terkadang kita hanya fokus dengan passion kita aja, tapi kita lupa dengan tujuan kita. Mempermuliakan nama Tuhan atau enggak? Apakah dari apa yang kita lakukan sekarang ini mempermuliakan Tuhan? Atau justru kita malah menjauhkan diri daripada Tuhan? Apakah keadaan kita sekarang ini, dengan awal-awalnya kita bilang bahwa kita melekatkan diri dan taat kepada Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita keluar jalur. Apa yang akan dilakukan seseorang ketika dia keluar jalur? Dia pasti akan turn back, akan putar balik. Kalau misalnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara pernah melihat orang-orang yang salah jalan, pasti dia akan buru-buru putar balik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia udah menyimpang jalur dan pasti dia tidak akan sampai di tempat tujuannya. Kalaupun dia sampai, dia pasti tidak akan sampai di tujuannya, melainkan ya di tujuan yang lain. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, bukan masalah apa yang akan kita sampai dengan apa yang kita tempatkan sekarang, dengan dimana kita ditempatkan, tapi bagaimanakah caranya kita merespon semuanya itu. Nah, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam firman Tuhan ini jelas banget ya, dalam awalnya aja dikatakan janganlah takut. Berarti apa? Tuhan udah tahu kalau kita ini adalah orang-orang yang takutan, orang yang khawatiran. Nah, maka itu orang yang khawatiran, orang yang takutan, dia pasti butuh teman yang dapat nge-backup dia, dapat menolong dia. Pernah nggak kita lihat ada seorang berteman yang mereka hatunya ketakutan juga, ya ketakutan ketemu dengan ketakutan ya tambah khawatir. Tapi pasti God is able. Tuhan tuh sangat-sangat mampu. Dia bisa memakai dengan cara apapun kita agar kita ini terus mendekat dengan Dia. Jadi satu yang harus kita ingat bahwa Tuhan yang ingin mendekatkan diri dengan kita, karena Dia yang terlebih dahulu sayang kepada kita. Kalau kita sudah merasa jauh daripada Tuhan, itu bukan salah Tuhan, tapi salah kita yang memang sudah jauh. Kita disibukkan dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita, sehingga kita lupa gitu. Dan we must turn back. Kita harus putar balik. Karena apa? Rasa ketakutan yang kita alami itu bukan ditinggalkan. Masalah itu Tuhan izinkan terjadi bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk kita hadapi, untuk kita lalui. Agar supaya apa? Ketika kita mendapatkan masalah itu adalah akibat. Ketika kita berbuat hal yang mungkin memang tidak benar, maka Tuhan menegurnya dengan masalah yang datang kepada kita. Lalu akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi orang-orang yang kuat. Mungkin saudara pernah dibohongin. Kita nggak mungkin dong dibohongin yang kedua, tiga, sampai yang seterusnya. Pasti kita akan belajar dengan apa yang telah terjadi, dengan masalah yang sebelumnya yang sudah terjadi. Ketika kita misalnya membeli barang di suatu toko, kita melihat bahwa oh barang ini bagus, kita akan beli lagi. Tapi kalau barang itu jelek, kita akan beli lagi atau enggak? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita udah tahu, kita nggak bakal worry lagi. Kenapa kita nggak worry? Kenapa kita nggak takut? Ya karena kita udah tahu mana yang benar, mana yang enggak. Oh, toko ini dia kualitasnya kurang oke. Ya udah deh, saya akan belanja di toko yang lainnya. Oh, toko ini kayaknya too much expensive, mahal banget. Sedangkan ada nih toko yang lain yang dia itu
menyediakan barang yang sama dengan harga yang lebih murah, kita pasti akan memilih apa? Toko yang lebih murah seperti itu. Karena apa? Ya saya sih udah nggak worry lagi gitu dengan kualitasnya seperti apa. Sama halnya dengan kita. Bagaimanakah kita dapat menjalankan hari-hari kita? Kita dapat mengatakan semuanya, I surrender all for God. Kita menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan, tapi kita masih takut. Maka firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita harus belajar daripada anak kecil. Bahkan bukan hanya itu, kita harus, Tuhan ini menjelaskan kita dengan hal yang sangat mudah untuk kita pahami. Kenapa kita harus lihat anak kecil? Pernah nggak saudara lihat anak kecil memikirkan apa yang akan dia makan untuk besok hari? Nggak pernah. Kenapa? Ya karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Pernah nggak kita melihat anak kecil khawatir, saya sekolah nanti gimana ya? Enggak. Karena apa? Ya karena orang tua yang sudah menyediakannya. Sama halnya dengan kita. Bagaimana kita bisa yakin, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, tapi kita masih suka khawatir? Kalau kata gaul zaman sekarang tuh overthinking. Berlebihan banget, lebay gitu kalau kata anak zaman sekarang. Padahal dengan jelas firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Berarti bukan berarti ada masalah kita menjadi sulit. Memang rasanya I won't give up, saya ingin menyerah, rasanya udah gak bisa dan sanggup. Tapi kita lihat, kalau kemarin aja masalah yang kemarin Tuhan tolong kita, pasti dong masalah hari ini dan kedepannya Tuhan akan menolong kita. Asalkan kita tahu, benar gak kita ini melangkah dengan kebenaran Tuhan? Benar gak kita ini melangkah dengan apa yang menjadi kemauannya Tuhan? Benar atau tidak kita ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Maka dari itu, Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin banyak dari kita yang kecewa tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin banyak juga kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang kecewa dengan Tuhan, kita yang sangat merasa, kok gini ya Tuhan, kok saya ini sangat khawatir gitu ya. Tapi kita lihat, pernah nggak kita sampai yang depresi seperti apa gitu? Ketika kita menyerahkan semuanya, kita bilang, ya saya sih udah berjalan bersama dengan Tuhan, ya saya sih udah fair-fair aja gini seperti ini, saya sih ya udah biasa gitu. Tapi tanpa kita sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang masih suka overthinking. Memang betul itu semua adalah manusiawi. Siapa yang tidak pernah khawatir di sini? Tentu kita semua khawatir di sini. Tapi bukan karena apa itu, bukannya yang membedakan kita dengan orang-orang dunia adalah ada orang dunia yang ketika dia khawatir berlebihan, langsung depresi, stres, pengen bunuh diri, dan lain sebagainya. Tapi, ketika kita sudah tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran yang ada. Sekalipun ada masalah yang datang, sekalipun banyak rintangan yang datang, tapi kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita pasti akan lihat, nanti juga Tuhan akan tolong saya. Gak mungkin Tuhan taruh saya di sini kalau dia gak nolong saya. Pasti Tuhan tolong saya. Bahkan ketika saya pun dalam situasi keadaan yang buruk, Tuhan tetap tolong saya. Bahkan ketika saya salah pilih pun, Tuhan tetap tolong saya. Bagaimana mungkin kalau kita lihat lagi, Musa dapat keluar dan dia membawa bangsa Israel keluar dari situ. Bagaimana mungkin kalau nggak Tuhan tolong dia? Bagaimana mungkin Musa ini kalau dia tidak berserah penuh kepada Tuhan, dia bisa melalui semua itu? Tentu tidak. Jadi yang pertama adalah kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Kita harus benar-benar yang namanya kita yakin kita melangkah itu dengan Tuhan. Bagaimana cara kita tahu kita melangkah bersama dengan Tuhan? Yang pertama, ada damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukannya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, otomatis akan ada sukacita dalam kehidupan kita. Tetapi, ketika kita tidak melakukannya dengan segenap hati, bagaimana mungkin
kita dapat melakukannya itu, kita dapat melalui semuanya itu dengan hal-hal yang sangat susah, dengan sangat amat menyedihkan. Bagaimana mungkin kalau tidak dengan penyertaan Tuhan? Bahkan manusia pun mengecewakan kita. Jadi yang pertama adalah kenapa sebenarnya itu diizinkan Tuhan terjadi? Karena emang Tuhan mau mendekatkan diri dengan kita. Agar kita apa? Benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Benar-benar dong kita berjalan bersama dengan Tuhan. Contoh halnya aja ketika kita ikut Maps. Kita pasti akan lihat dong Maps ini gimana. Ya kalau bisa saya sih dalam Maps yang baik. Ya kalau bisa saya sih dalam perjalanan yang benar-benar oh ini nih finalnya, oh ini nih goalnya. Enggak yang let it flow. Berarti apa let it flow? Dia ya kayak pasrah aja. Sedangkan kita ini kan berserah kepada Tuhan, bukan pasrah. Apa yang membedakan pasrah dengan berserah? Pasrah itu ketika kita do nothing, kita nggak melakukan apa-apa dan let it flow. Kalau kita berserah, ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan yang akan mengatur semuanya itu. Itu yang membedakan antara pasrah dan juga berserah. Maka dari itu, melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan penuh keyakinan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan lihat, oh ternyata ini salah. Oh ternyata ini bukan yang menjadi maunya Tuhan. Oh ternyata ini yang menjadi maunya Tuhan. Dan ternyata saya selama ini jauh daripada Tuhan. Makanya penting itu yang kedua adalah rendahkanlah dirimu. Ketika engkau ingin melangkah bersama dengan Tuhan, rendahkanlah dirimu. Karena kan kalau misalnya orang bilang, aduh masalah ini berat banget, ya udahlah saya nggak usah cerita sama Tuhan gitu. Tuhan juga tahu. Nah itu yang dibutuhkan adalah kerendahan diri, humble. Bagaimana cara kita mengutarakan semuanya itu dengan apa? Mengutarakan kelemahan kita. Pasti dong kalau misalnya Bapak Ibu pernah melihat ada interview atau mungkin pernah membuat CV, yang kita inginkan, yang kita ingin tampilkan apa? Ya keunggulan-keunggulan kita. Nggak mungkin dong kita memasukkan kelemahan kita di situ. Ya pasti tidak. Karena apa? Nggak bakal mungkin ada perusahaan yang bakal masukin kita ke situ. Pasti mereka akan lihat kelebihan kita. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, kita harus rendahkan hati kita agar supaya apa? Supaya kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar berpegang kepada Tuhan. Maka dari itu melangkahlah dengan iman. Ketahuilah, bukan tempat yang menjadi kita untuk kita ini berserah atau tidak. Tapi bagaimana respon kita. Bagaimana keadaan kita. Bagaimana cara kita mengantisipasinya. Bagaimana cara kita untuk tetap tinggal dan dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana cara kita untuk kita dapat merendahkan hati kita kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kepada segala macam banyak perkara yang terjadi. Bagaimanakah cara kita untuk tetap setia dan taat dalam panggilan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah senantiasa masalah yang kita hadapi, baik itu kecil besar, kita senantiasa terus berpegang kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Yesus yang pegang kendali kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur, sangat diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan, senantiasa Engkau yang menjaga menyertai kami. Engkau yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami. Ketika kami tidak berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kami akan kehilangan hal-hal yang kami punyai. Tapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, hal yang kami miliki ini, kami persembahkan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan menjadi passion kami, bukan menjadi tujuan keinginan kami, tapi kami melakukannya is only for Jesus, untuk mempermuliakan nama Tuhan. And to God be the glory. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau sertai dimanapun kami berada, pekerjaan studi kami, baik kami yang sedang bekerja dan juga melanjutkan kuliah atau sekolah kami, organisasi kami sekalipun, biarlah semua tangan Tuhan yang menyertai. Terima kasih.
Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.